Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya, selamat pagi Sira, selamat pagi pemirsa. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita semangat di hari Sabtu. Kalau orang-orang pada libur, kita tetap bekerja menemani nih ya pada pemirsa setia TV One. Kita akan membahas yang juga sedang hangat nih, Pak. Bahas apa hangat? Tadi sedikit menyinggung soal makan bubur ya. Oke. Saya pengen punya pantun soal bubur, boleh ya? Makan bubur keringetan lupa pakai deodoran. Cakep. Akhir pekan nggak ada libur. Buat kalian kami tetap siaran. Mantap. Nah, karena tidak boleh tidak semangat meskipun hari akhir pekan. Seperti yang terjadi di partai politik, tetap semangat, tetap bekerja meskipun di hari libur mereka sedang bergerilya untuk kemudian mencari siapa yang akan dicalonkan atau diusung untuk Pilkada Jakarta 2024 termasuk daerah-daerah lainnya. Betul, karena banyak juga yang belum punya pasangan dijagokannya itu loh secara firm. Oke. Jadi kita akan bahas itu ya, Fat ya. Ya, dan yang lagi beredar adalah Presiden Joko Widodo kabarnya tengah menawarkan anak bungsunya Kaisang Pangarep ke sejumlah partai. Nah, PKS yang mengungkapkan ini tapi kemudian dibantah oleh sejumlah pihak. Kita akan bahas itu di Gosip Politik pada pagi hari ini. Ya. Kita akan buka dulu apa kabar Indonesia pagi dari sebuah informasi di mana ada sebuah warung makan pemirsa di kawasan Duren 3 nih di Pancoran Jakarta Selatan yang terbakar. Nah, api ini dengan cepat pemirsa membesar dan membuat panik dari pemilik warung makan dan juga warga sekitar. Saksi mengatakan bahwa kebakaran dipicu meledaknya tabung televisi dan juga konsleting listrik. Nah, akhirnya ini langsung merembet ke kasur di rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil damkar juga diterjunkan ke lokasi guna memadamkan dan melokalisir api. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya masih mengenai kebakaran, di mana kebakaran ini melanda sebuah gudang suku cadang sepeda motor di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga kebakaran dipicu puntung rokok yang dibuang oleh seorang karyawan. Waduh, ini harus hati-hati ya pemirsa ya. Ini salah satu bahaya merokok juga nih. Iya, gudang suku cadang sepeda motor di Jalan Rawa Sengon, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini terbakar. Api ini dengan cepat melumatkan sejumlah barang yang ada di dalam gudang. Karena barang-barangnya yang mudah terbakar ya, dari bahan fiber dan juga merambat hingga atap gudang. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dengan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Warga baru mengetahui kebakaran ini ketika api sudah membesar dan juga membuat mereka panik. Mereka tidak mendengar ada suara ledakan. Informasi berikutnya ada yang informasi cukup miris, ada seorang anak pemirsa yang terseret arus air di gorong-gorong saat sedang bermain bola di waktu hujan. Ini terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan kejadian ini terekam oleh kamera pengawas CCTV. Anak yang dilingkari adalah seorang korban yang kemudian diketahui tengah bermain bola bersama dengan teman-temannya. Ini lagi sore hari, waktu itu lagi hujan. Ada sedikit banyak genangan di sana. Terlihat di lokasi air hujan juga turut menggenang di jalanan sehingga sang anak tidak melihat. Ternyata ada solokan. Plus dia masuk ke dalam, lalu dia menghilang. Terseret arus solokan yang berada di gorong-gorong di dekatnya ini. Nah, korban pun terjatuh, terseret aliran air di bawah solokan dan belum diketahui bagaimana kemudian nasibnya. Kami hadirkan informasi pilihan lainnya untuk Anda pemirsa. Polisi menangkap komplotan pembobol tas koper milik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Kelima pelaku tersebut merupakan petugas porter dari maskapai Lion Air. Kejadian ini bermula ketika korban pada saat itu tengah menunggu penerbangan dari Makassar menuju Jakarta yang sempat mengalami penundaan ataupun delay selama kurang lebih 2 jam. Korban baru menyadari kopernya dibobol para tersangka yang tak lain merupakan pekerja porter maskapai Lion Air di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, korban langsung melaporkan kejadian itu ke pihak Polresta Bandara Suta. Polisi kemudian berhasil mengamankan barang bukti 3 perhiasan cincin, mata uang asing berupa dolar, kemudian dokumen perjalanan, pakaian, dan juga handphone. Aduh, ini bahaya banget ya, dan serba salah sih banget loh. Kalau mau bawa barang-barang berharga memang taruhnya di koper. Iya. Cuma memang harus dengan dikemas dengan lebih safe lagi, lebih ketat lagi supaya tidak terjadi hal seperti ini. Ini oknum-oknum nakal kayak gini nih mengkhawatirkan gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya juga mereka akhirnya dijerat dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pidana paling lama 7 tahun. 7 tahun. Mau ngambil jalan singkat tapi akhirnya harus berujung di penjara selama 7 tahun. Dari Tangerang kita ke Bogor, pemirsa. Ada 2 kakak beradik berinisial WR dan IR. Mereka berdua ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota lantaran mengelola 27 situs judi online dan omsetnya jutaan rupiah per hari. Nah, modusnya kedua orang ini memasang iklan nih di akun selebgram. Namun sekitar 70 akun yang dipasangnya iklan judi online adalah akun palsu dengan tujuan agar selebgram lain ini merasa tertarik untuk terlibat. Nah, tadi kita lihat ada WA dan IR, ada 2 kakak beradik ini ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di kawasan sekitar Katulampa di Kota Bogor. Dalam operasinya, kedua kakak beradik ini pasang iklan, tadi sudah disebutkan, iklannya iklan situs judi online dalam akun media sosial milik selebgram dengan pengikut yang banyak tentunya. Lantas kemudian para selebgram itu diberikan imbalan berupa uang untuk mempromosikan situsnya. Agar selebgram lain yang followernya juga sudah ratusan ribu tertarik menerima tawaran iklannya, ia pun membuat akun-akun palsu milik selebgram tertentu yang akunnya dipalsukan. Nah, kedua tersangka ini membuat sedikitnya ada 27 situs judi online. Sasarannya para penjudi di wilayah Jabodetabek yang situsnya kini juga sudah dimintakan ke Kominfo untuk diblokir dengan segera. Omsetnya rata-rata per minggu 5 juta rupiah. Nah, akibat perbuatan ini kedua pria ini harus merasakan dinginnya lantai tahanan Polresta Bogor. Keduanya diancam dengan hukuman penjara tentunya. Ini jadi peringatan juga untuk semuanya. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor sapi betina milik warga di Lumajang, Jawa Timur masuk ke dalam sumur sedalam 10 meter. Kok bisa ya? Sapi masuk sumur ini? Sempitnya diameter sumur serta kondisi sapi yang cukup gemuk dan berat membuat petugas ini mengalami kesulitan untuk mengangkat sapi dari dalam sumur. Bayangkan sumurnya sudah dalam, kemudian harus mengangkat bobot sapi itu sendiri ya. Sapi akhirnya berhasil dievakuasi 3 jam kemudian dalam kondisi yang sudah lemas. Beberapa menit setelah berhasil dievakuasi, sapi akhirnya dinyatakan mati. Akibat insiden ini, pemilik sapi mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Ya, apa sapinya haus, mau cari minum. Sampai masuk ke dalam sumur. Iya. Selanjutnya pemirsa, ada informasi mengenai sebuah sepeda motor milik pegawai apotik di Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara ini raib dibawa kabur komplotan pencuri, komplotan curanmor nih. Dalam rekaman CCTV bisa dilihat ada seorang pelaku pakai topi, pakai masker, duduk di atas motor. Motornya lagi diparkir di salah satu apotik di Jalan Pertahanan di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Nah, pelaku ini tampak santai sambil celingak-celinguk memperhatikan lokasi sekitar. Tidak berapa lama pelaku langsung cekrek-cekrek, tidak butuh waktu lama, berhasil membobol kunci sepeda motor dan langsung dibawa kabur. Dari keterangan korban, pencurian itu terjadi di malam hari Selasa pada 11 Juni lalu. Korban juga sudah lapor peristiwa pencurian sepeda motor ini ke Polsek Patumbak. Gelaran pemilihan kepala daerah Jakarta masih November mendatang. Namun drama kontestasi untuk memilih orang nomor 1 Jakarta itu kian seru.
Yang terbaru, suasana panas terjadi antara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep versus Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi telah menyodorkan nama putra bungsunya itu untuk mengamankan kursi di Pilkada Jakarta. Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Kaisang dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Riuh Pilkada Jakarta pun terus bergulir. PKS telah menegaskan mendukung Anies Baswedan Sohibul Iman. Namun partai-partai lain yang sebelumnya mendukung Anies mulai berpikir ulang. PKB, PDIP, dan Nasdem pun mulai memikirkan untuk memajukan kader partainya untuk bersaing di Jakarta. Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota nyatanya masih menjadi barometer politik yang tak bisa dilupakan. Tim TV One mengabarkan. Iya, perang ego para elit kemudian muncul di sini dalam Pilkada Jakarta, di mana kemudian ada isu yang menyebutkan ada penyodoran nama Kaisang Pangarep dari Presiden Joko Widodo ke sejumlah partai politik termasuk PKS. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Kita sudah mengundang dari PKS juga sebenarnya, namun belum ada yang berkenan untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini. Termasuk dari PSI juga. Untuk itu kita hadirkan ada narasumber yang berkenan untuk hadir. Ada Mas Umam yang sudah berada di studio pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Alfat, pagi Mbak Sira. Lewat sambungan Zoom ada Bang Henry Satrio juga hadir. Anas Politik juga dari sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Hensat. Selamat pagi Bang Hensat. Waalaikumsalam, Bang Umam, selamat pagi. Baik, kita gosip-gosip politik pada pagi hari ini ya. Biar lebih santai, lebih seru lagi. Ya. Saya ingin ke Mas Umam dulu deh yang ada di studio ya Bang Hensat ya. Mas Umam, kalau kita lihat ada bantah-bantahan di sini yang terjadi. Sebenarnya mungkin Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS menyebutkan ini saat ditanya oleh wartawan. Iya sudah ada penyodoran nama, ada nama Kaisang ke PKS bahkan, lalu kemudian dibantah oleh Kaisang sendiri. Nah ini mana yang harus kita percaya ini? Ada bantahan, ternyata di balik itu juga ada isu katanya disodorkan. Bentuk penyodoran ini disodorkan, kata penyodoran ini menurut Mas Umam tuh apa sih sebenarnya disodorkan? Iya, memang ini seperti membuka kotak Pandora. Ada sesuatu yang sedang dimainkan di belakang layar, tapi kemudian seolah disampaikan secara terbuka oleh Pak Sekjen PKS. Ya sah-sah saja, tetapi kemudian bagi konteks strategi pemenangan politik tentu ini bisa membuyarkan strategi yang sedang dimainkan. Nah, dalam konteks ini tentu ini menjadi debatable karena masing-masing mencoba untuk apa ya? Ada yang satu mengkonfirmasi, yang satu kemudian mengklarifikasi. Tapi kalau misal kemudian menyodorkan, diartikan sebagai menawarkan, ya bisa saja itu terjadi atau dengan strategi yang lain, yaitu membuka kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang membuka ini siapa berarti? Ya bisa saja barangkali Pak Jokowi secara pribadi atau Pak Jokowi dalam konteks bukan Pak Jokowi langsung, tetapi lingkaran terdekat Pak Jokowi yang kemudian dianggap sebagai representasi Pak Jokowi. Nah ini yang kemudian sebenarnya secara simbolik barangkali cukup banyak layer, tetapi begitu kemudian kita cermati polanya, trennya yang berkembang, mulai dari putusan MA kemarin ya, itu kan putusan itu juga kalau sekali lagi kita flashback sekali lagi, itu kan terlalu terlihat ya vulgar, seolah kemudian dipersembahkan untuk Kaisang. Mungkin kalau misal saya berikan saran masukan buat teman-teman di lingkaran Mas Kaisang, mainnya harusnya kemarin jangan di angka yang memang seolah betul-betul dekat dengan umurnya Kaisang. Ambil aja 25 tahun, sama dengan level kepala daerah di level bupati atau wali kota. Kalau ini jalannya kan sudah seperti terlihat vulgar gitu. Nah, oleh karena itu ini kemudian barangkali juga saya menangkap ada semacam kegelisahan ya di lingkaran PKS barangkali. Di satu sisi tampaknya pintu untuk bergabung di pemerintahan baru belum juga terbuka. Hilalnya sudah diintip-intip tapi tidak begitu terlihat, dan per hari ini juga kemudian membuat PKS sendiri mencoba untuk melakukan banting setir. Karena kalau ini tidak dibukakan maka harus ada jalan yang lain. Nah, di dalam konteks itu barangkali ini adalah bagian dari early attack dari PKS kepada lingkaran kekuasaan yang diharapkan barangkali bisa kemudian mengakumulasi sekaligus mengkonsolidasi basis kekuatan terutama di DKI Jakarta. Oke, kita dengarkan juga ya dari versi Bang Hensat. Bang Hensat mengartikannya
seperti apa yang disampaikan oleh Sekjen dari PKS? Menurut saya Bang justru Hensat? ajaib ya, karena baik Silakan lanjut, Bang. Silakan, Bang. ya ajaib secara politik orang Baik, baik. tapi Baik. butuh Bang dukungan Hensat, dari ada Bang kendala Hensat. komunikasi yang nih. lain sehingga Mohon maaf, kita akan... Mohon maaf, minta tolong diperbaiki untuk komunikasinya Bang Hensat via Zoom-nya. Kita ke Mas Umam. Mas Umam, Iya. kalau misalnya kita mencermati, saat ini kan posisi PKS juga belum ada temannya gitu kan, sementara kursinya juga masih 18 kursi, tidak mungkin Iya. mandiri. Nah, apakah dengan yang sudah disampaikan Anies Sohibul Iman ini juga dirasa-rasa menutup kemungkinan untuk parpol lainnya bergabung? Nah, akhirnya Iya. juga ada nama-nama Kaisang mungkin. Iya, iya, itu yang kemarin salah satunya disampaikan oleh PKB. Padahal kita tahu PKB adalah salah satu frontliner dalam konteks dukungan kepada Anies Baswedan. Ya, ini sebenarnya saling ikhtiar ya. Karena dulu waktu di Pilpres yang dilakukan PKS ini sebenarnya berguru pada PKB. PKB itu dulu melakukan deal langsung dengan Pak Surya Paloh di Nasdem. Sehingga kemudian terbentuklah Amin. Anies Muhaimin. Yang melakukan deal adalah PKB dengan Nasdem. Ya. Sehingga kemudian posisinya PKS di fait accompli. Mau ikut, alhamdulillah, nggak ikut ya nggak apa-apa. Udah, iya. Nah sepertinya PKS itu berguru pada PKB. Mau strategi yang sama. Strategi yang sama. Maka kemudian yang dilakukan oleh PKS adalah sebelum kemarin deklarasi aman, konon kabarnya adalah konfirmasi dan juga komunikasi antara PKS dengan Pak Surya Paloh di Nasdem. Maka ini adalah mencoba untuk ngedil. Adapun nanti PKB ikut atau tidak, ya terserah PKB. Apakah kemudian secara legowo akan memberikan dukungan atau tidak. Tetapi begini, kalau misal kemudian PKB akhirnya kemudian berpikir ulang, karena kemarin statementnya cukup clear ya. Satu, aman menjadi kurang menarik. Yang kedua, berpotensi menutup tadi masuknya dari partai-partai lain. Nah hal itu kemudian berpotensi mendegradasi kekuatan dari Anies Baswedan. Karena praktis memang betul secara threshold 20% akan terpenuhi. Tetapi basis kekuatan yang cukup lebih besar itu dibutuhkan oleh Anies Baswedan, terutama untuk menutup celah. Karena bagaimanapun juga Anies dan juga PKS memiliki basis pemilih loyal yang sama. Kalau misal kita cermati di basis pemilu 2024 yang lalu, kemenangan Mas Anies itu terpusat salah satunya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Pusat. Oke. Dan kalaupun Jakarta Pusat itu pun sifatnya juga tipis antara Pak Prabowo dengan Mas Anies. Nah, adapun kemudian di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu juga basisnya PKS. Nah, sementara Jakarta Barat, Jakarta Utara yang basisnya cukup besar, yang harus dihitung betul, itu lebih banyak dikuasai oleh partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, maka kalau misal kemudian Anies Baswedan betul-betul ingin target menang ya, maka harusnya kemudian menghitung betul. Satu pertama, mengamankan loyalitas PKB. Yang kedua, membuka ceruk pemilih yang baru. Apakah kemudian melewati partai-partai yang lain, atau barangkali yang per hari ini belum menunjukkan arah ya, karena barangkali masih galau, masih gamang. Salah satunya adalah PDIP. Ya. Karena PDIP ini masih bingung, mau geser ke kanan, rasa-rasanya agak gengsi, ke kiri juga katanya ada resistensi ideologi, jadi masih gamang ini, masih galau. Nah, itu yang menarik, apakah kemudian kemungkinan itu bisa terjadi karena butuh ceruk baru, karena kalau Anies Baswedan hanya dengan PKS, ceruknya masih sama, itu yang kemudian dipermasalahkan oleh Nasdem yang mengatakan kami tidak ingin dikawinkan paksa, begitu, ada cuma Anies sama Sohibul Iman, harus ada ceruk baru yang bisa kemudian membuka peluang itu. Bang Hensat mungkin nanti punya ada analisanya, usai jeda ya Bang Hensat ya, sambil kemudian kita pastikan lagi komunikasinya sudah membaik. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Komunikasi kami dengan Bang Henry Satrio sudah diperbaiki. Bang Henry, kalau kita lihat ini kita sedang dipertontonkan ego para elit partai politik. PKS punya ego ingin mengajukan Sohibul Iman, lalu Nasdem punya ego kita tidak mau kawin paksa, lalu Golkar juga punya ego ingin Ridwan Kamil masuk di Jawa Barat, sementara ada yang ingin masuk di Jakarta. Ini bagaimana kemudian kita melihat perang ego ini bisa diakomodir oleh masing-masing kubu begitu Bang Henry? Ya, yang akan dilihat nanti kan tujuan akhirnya aja.
Hmm. Misalnya Anies Baswedan kan tujuannya dia berlayar, ada PKS juga gitu, mau berlayar juga. Jadi artinya kalau sekarang mereka main sama politik ya menurut saya hanya biasa aja. Jadi kalau kemudian ego partai muncul, ya itu semata-mata hanya untuk memuaskan konstituennya aja. Jadi ya ujung-ujungnya nanti kita bisa tebak. Misalnya Baswedan mau bayar ya kita harus apapun. Baik. Jelek Bang banget Henry, ini. mohon maaf nih. Ada putus-putus lagi nih memang sinyalnya. Sinyalnya kurang oke banget ya. Saya tahu Oke, kita banget nih. dengarkan Kausar. Baik. Baik. Mas Umam, kalau misalnya melihat apa yang disampaikan juga oleh Nasdem gitu ya, tidak ingin kawin paksa. Nah, artinya posisinya akan seperti apa nih? Apakah jadi gitu merapat ke PKS dengan Anies dengan Sohibul Iman, atau ada di belakang layar ada lobby-lobby lagi nih? Jangan sampai nama dua ini gitu, terutama yang wakilnya Sohibul Iman. Iya, memang kalau misal kita pahami ya dalam konteks struktur kekuasaan dan juga nature kekuasaan yang besar, tentu ada kepentingan cukup kuat dari pemenang pemilu 2024 yang lalu untuk tidak memberikan panggung kepada potential threat, sekaligus juga potential rival di kontestasi pemilu yang akan datang. Potensi ancaman gitu ya? Iya, ancaman, potensi ancaman yang cukup besar. Ya terbukti paling nggak kemarin di pemilu yang lalu, Mas Anies cukup tampil kompetitif dalam konteks narasi publik, kemudian berhadapan dengan Pak Prabowo. Kalau misal kemudian ini kemudian diberikan ruang kemenangan yang terbuka di DKI Jakarta, ya diakui atau tidak, itu akan memberikan sebuah potensi yang barangkali tidak mudah untuk dihandle, dimitigasi nanti menjelang pemilu 2029 yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita melihat dalam konteks kacamata besar ini, maka tampaknya Koalisi Indonesia Maju termasuk juga pemerintahan baru memiliki kepentingan besar untuk mengamankan betul, terutama di basis-basis kekuatan besar ya, yang akan menentukan nanti Pilpres sekaligus pemilu di 2009 yang akan datang. Let's say DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya termasuk Sumatera Utara. Nah, semua itu akan mencoba untuk dilakukan pendekatan secara optimal. Nah, adapun kemudian bonus-bonus tadi itu yang kebetulan di DKI Jakarta muncul putra Pak Jokowi. Kemudian di Jawa Tengah kemudian muncul termasuk yang cukup dekat dengan keluarga Pak Jokowi. Kemudian di Sumatera Utara muncul menantu Pak Jokowi. Nah, itu bagian dari dinamika. Tetapi bahwa dalam konteks ini ada endorsement dari Pak Jokowi, ya itu bagian dari sebuah realitas, meskipun tampaknya rival politik dalam konteks ini adalah PKS, mereka agak ada trauma bahwa dalam proses kontestasinya akan ada dalam perspektif teman-teman PKS, termasuk PDIP sendiri, kemarin disampaikan oleh Bu Mega, ada kekuatan partai, ada kekuatan non-partai, yang dua-duanya bergerak, dan pergerakan ini tidak mudah untuk diantisipasi. Nah, ini yang kemudian begitu kemudian muncul nama Kaisang, kemudian muncul nama-nama yang lain, menjadi mereka agak khawatir. Nah, maka kita bisa pahami betul kalau misal kemudian tadi penyampaian dari Pak Sekjen PKS ya, menyatakan bahwa Kaisang disodorkan oleh Pak Jokowi, dalam konteks ini barangkali Pak Jokowi tidak melakukan langsung, tetapi ini juga bagian dari negatif campaign dari PKS untuk melakukan serangan kepada jantung pertahanan. Karena dalam konteks ini adalah isu moral etik tentang fatsun politik, itu yang kemudian hendak digunakan oleh teman-teman di PKS dan juga tentu lingkaran aman ini untuk mendegradasi potensi lawan. Oke, satu hal tadi yang Mas Umam katakan bahwa adanya banyak orang-orang dekat dari Pak Joko Widodo yang kemungkinan akan maju di sejumlah pilkada. Apakah ini kemudian mencerminkan juga kebijakan dari Pak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih nanti yang tadi dikatakan ingin mengamankan juga bahwa tidak mau memunculkan ancaman potensi di masa yang akan datang?
Apakah itu pencerminan dari itu? Apa gimana? Ya, per hari ini Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo masih berada dalam satu gerbong yang sama. Dalam konteks irisan kepentingannya juga tidak jauh berbeda. Artinya bahwa dalam konteks membaca situasi lapangan, terutama di simbol-simbol besar tadi itu, tampaknya tidak terjadi faksionalisme yang cukup signifikan. Meskipun tetap ada, let's say seperti di Jawa Tengah, tampaknya ada aspirasi yang berbeda. Menurut informasi spekulatif, Pak Jokowi cukup percaya misalnya kepada Pak Lutfi, tetapi di saat yang sama ada aspirasi dari internal Gerindra untuk mengajukan nama dari kader terbaiknya. Karena kalau misal dihitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kalau misal kemudian mengikuti tren besar yang berkembang, itu tidak ada satupun dari Gerindra. Ini partai pemenang loh. Partai yang mengantarkan kader terbaiknya menjadi presiden. Kalau misal kemudian di Jawa tidak ada representasi dari Gerindra, itu pertanyaan besar. Ini Gerindra itu menangnya disokong, ataukah memang menang betulan? Nah ini yang kemudian tampaknya ada dinamika. Tapi per hari ini belum ada satu tren atau indikasi faksionalisme yang cukup signifikan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, kita kembali menyapa Bang Hensat. Bang Hensat saat ini melihatnya bagaimana? Kalau melanjuti tadi yang sempat kita bahas, perang ego ini akan berhenti di titik temu di mana, Bang Hensat? Ya, kalau saya sih melihatnya kalau ada yang mengatakan ya, bukan atau tidak disodorkan, ya bisa jadi sebetulnya disodorkan. Jadi kan memang biasanya kan kebolak-balik begitu kan, kalau dia bilang kanan artinya kiri. Kalau dia bilang atas artinya bawah gitu. Kalau dia bilang bukan disodorkan ya itu artinya disodorkan. Apalagi kalau kemudian ngomel gitu kan, Pak Habib bilang itu disodorkan terus marah. Jangan-jangan waduh ketahuan di awal nih saya. Tapi kan dari awal emang udah jelas-jelas begitu. Dalam MA itu sudah dibuka, itu nggak mungkin nggak dipakai. Jadi ya menurut saya ya udahlah ngaku aja. Gitu. Tapi menurut Bang Henry, kata penyodoran ini tuh apa sih yang bisa diartikan begitu oleh PKS mungkin, oleh Anies Baswedan mungkin? Ya kan gini, pasti pihak Pak Jokowi memahami PKS mau berlayar, Anies mau berlayar. Rezim punya kekuatan untuk mencegah itu. Nah ini ditawarkan opsinya nih, kalau mau apa Kaisang aja. Tapi disodorkan gitu, kan bareng ke Anies mungkin nanti. Bisa jadi Anies Kaisang disodorkan begitu mungkin nggak Bang? Iya mungkin aja kalau Anies Kaisang kejadian kan lawan kota kosong tuh di Jakarta kemungkinan. Tapi itu sebenarnya mungkin saja begitu. Karena kan kalau misalnya kita tahu tadi Mas Umam sempat bilang kalau misalnya pintu di pemerintahan bagi PKS ini kan belum terbuka gitu. Nah, apa ada kaitan-kaitan ini juga deal-dealan tertentu di belakang komunikasi politiknya menurut Bang Hensat? Loh, desas-desusnya kan udah banyak, Sila. Jadi misalnya mau dikasih kursi menteri lah, mau dikasih logistik lah. Kan banyak apa namanya desas. Tapi justru yang menarik itu sekarang di beberapa daerah pilkada itu yang menentukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Kan di Jawa Tengah katanya udah ngalah tuh jagoannya Pak Prabowo nggak akan. Jadi gitu kira-kira Pak, ini apa maksud saya pasti pengennya ya kalau bisa Kaisang jangan Surabaya lah, Jakarta aja. Baik. Baik, terima kasih Bang Hensat. Terakhir mungkin Mas Umam, ada kesimpulan dari perang ego para elit di Jakarta dan juga daerah-daerah lain tadi yang dikatakan. Ya, kalau perang ego tentu solusinya tentu nggak lepas dari negosiasi dan kompromi. Ya sama, dalam konteks politik kalkulasinya who gets what, siapa mendapatkan apa. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi adalah apakah kemudian sikap dari Nasdem dan juga PKB per hari ini yang justru menunjukkan ada upaya untuk masang kopling, untuk barangkali mau bermanuver, barangkali mau pindah gigi ini. Nah, barangkali apakah itu menjadi bagian dari upaya kekuatan besar untuk memunculkan kekuatan veto, karena bagaimanapun juga
memang bergantung pada Nasdem dan juga PKB. Jadi kuncian dari PKS itu bisa berpotensi menjadi bumerang kalau misal kemudian veto itu dikeluarkan dan kemudian Nasdem ternyata mengikuti apa yang menjadi titah dari kakak asuh ini. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian tampaknya mencoba untuk diantisipasi betul oleh PKS. Tapi perkembangan kemarin Aman sendiri betul-betul sudah dideklarasikan dan sudah komunikasi cukup intens tampaknya antara Nasdem dan PKS. Jadi kalau misal kemudian itu dilanjutkan juga make sense. Dan ada satu keyword lagi, kalau misal kemudian Kim mengajukan nama Ridwan Kamil, menurut informasi spekulatif bahwa RK salah satu nama yang selama ini kena veto terus dari Nasdem. Tampaknya ada luka lama secara politik yang belum selesai. Nah, barangkali itu yang bisa menjadi argumen dari Nasdem disampaikan kepada lingkaran Kim, kalau nama ini belum memungkinkan, maka kemudian itu menjadi argumen untuk tetap memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Let's see. Baik. Ya, kita sama-sama melihat ya, let's see ya. Karena kayak politik tuh ada residu-residu di masa lalu tuh mesti dibawa-bawa gitu ya. Residu-residu yang membekas. Terima kasih ya Mas Umar, Mas kami. Terima kasih Bang Heri Satrio sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat pilkada ini makin sulit ya. Saya ingin simpulkan lah, makan lada bikin sembelit, mending lontong pakai sate lilit. Pilkada jadi perang para elit, tolong jangan lupa hidup rakyat lagi makin sulit sekarang. Harus diperhatikan. Okay. Dan kita informasikan juga, ini ada informasi mengenai tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin, yang kembali membantah adanya campur tangan dari Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2024. Hal ini sekaligus merespon dari pernyataan yang tadi kita bahas dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut ada tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk mengusung Kaisang Pangarep dalam Pilkada Jakarta. Jadi suruh cek dulu data informasi yang benar baru ngomong, jangan ngawur-ngawur. Ya. Tidak ada sama sekali cawe-cawe berarti ya obrolan dengan parpol itu tidak ada. Menawarkan. Sama sekali tidak ada. Menawarkan nama Mas Kaisang kepada parpol. Sama sekali ini, tidak ada. Bahwa gitu. kalau ada orang yang mau menawarkan Mas Kaisang, monggo. Ini setiap orang punya hak untuk berdemokrasi, setiap orang punya hak untuk, jangankan Mas Kaisang atau siapa saja. Saya, Dinda, Mas Kaisang semua punya hak yang sama. Kalau ada yang merasa bahwa dia layak kemudian untuk menjadi calon gubernur, apa karena dia anak presiden kemudian itu menjadi pertimbangan, apakah itu juga salah? Kan tidak. Pemirsa, pimpinan MPR RI menghadap Presiden Joko Widodo guna membahas persiapan sidang tahunan yang akan digelar bulan Agustus mendatang. Seluruh pimpinan MPR secara berkala datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Bambang Susatyo mengatakan kedatangannya ke Istana Negara ini untuk membahas terkait persiapan sidang tahunan dan juga hari ulang tahun MPR RI. Ya, membahas hal yang rutin setiap tahun. Ya, terima kasih, Pak. Agendanya Pak Haris, Pak. Hari ini pimpinan MPR melaporkan persiapan sidang tahunan dan hari ulang tahun Konstitusi dan MPR. Kira-kira apa aja? Kita beralih ke informasi lain ini seputar mantan Menteri Pertanian, mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang kemarin menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. SYL didakwa melakukan pemerasan dan gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023. Nah, sidang tuntutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL ini digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Nah, SYL menjalani sidang kali ini tanpa didampingi anak dan juga istrinya. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan surat tuntutan setebal 1.576 halaman. Namun surat tuntutan khusus untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo dibacakan pokok-pokoknya saja, seperti fakta-fakta persidangan, nama saksi, fakta hukum, serta analisa yuridis, kesimpulan dan juga amar dibacakan secara lengkap. SYL mengaku siap menghadapi sidang tuntutan dan akan mengembalikan uang yang berdasarkan putusan sidang menjadi tanggung jawabnya dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan. Selain SYL, jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Sekjen Kementan nonaktif yaitu Kasdi Subagiono serta mantan Direktur Kementan Muhammad Hatta. SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buahnya yang totalnya mencapai 44,5 miliar rupiah dalam dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
Syahrul didakwa melakukan perbuatan itu bersama dengan Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan mantan Direktur Kementan Hatta. Ketiganya diadili dalam berkas yang terpisah. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan sejumlah rangkaian kabar pilihan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, segera kembali usai jeda. Pemirsa, terhitung sejak 25 Juni 2024, Kemenkominfo memerintahkan para penyedia layanan internet untuk menutup akses jalur koneksi internet dari dan ke Filipina serta Kamboja. Nah, menurut dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, Teguh Arifyadi, pemblokiran ini dilakukan berdasarkan hasil dari riset dan juga laporan yang memang menunjukkan mayoritas pengoperasian rumah judi online ini berasal dari kedua negara tersebut, Filipina dan juga Kamboja. Upaya ini setidaknya menjadi perhatian bagi pemerintah lokal untuk tidak mudah memfasilitasi pembuatan atau pengoperasian judi online dari negara-negara sekitaran Indonesia. Kominfo juga menegaskan lagi pemirsa bahwa pentingnya menjaga hubungan luar negeri dengan negara-negara sekitar, dan Kominfo juga terus berupaya untuk mengawasi dan mengendalikan, ini yang penting, mengendalikan akses internet untuk melindungi masyarakat Indonesia dari konten-konten negatif seperti halnya judi online yang sudah merebak. Jadi tanggal 25 Juni, ya, Menteri Kominfo ya, memerintahkan para NAP, ya, access provider, untuk menutup akses jalur koneksi internet ke Kamboja, ke dan dari Kamboja serta Filipina. Ya. Jadi masih baru sekitar 2 hari. Dan kita juga di saat yang bersamaan kita bersurat juga ke semua kementerian lembaga bahwa apabila penutupan jalur akses ke dan dari Kamboja dan Filipina ini mengganggu layanan mereka, mengganggu bisnis mereka, tolong Kominfo diberitahu. Pemirsa, Budi Ari, Menteri Komunikasi dan Informasi, enggan berkomentar mengenai desakan masyarakat yang memintanya untuk segera mundur dari jabatan menteri. Desakan mundur tersebut berkenaan dengan diretasnya Pusat Data Nasional sementara yang kemudian berujung dirinya dicecar oleh Komisi 1 DPR RI. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dicecar oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemanggilan Budi Ari ini berkenaan dengan diretasnya Pusat Data Nasional sementara. Buntutnya, sejumlah masyarakat mendesak Budi untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Kendati demikian, Budi Ari enggan memberikan tanggapan akan desakan masyarakat itu. Budi Ari juga menyampaikan peretasan tersebut tidak ditemukan indikasi dan bukti kebocoran data. Kesimpulan dari rapat tersebut, Komisi 1 DPR RI menyarankan dan meminta untuk dibuatnya satuan tugas dalam menangani serta memitigasi terjadinya peretasan data di lingkup pemerintahan. No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya, Komisi 1 DPR ini menggelar rapat kerja sebelumnya dengan Menkominfo dan juga BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, soal data yang hilang dan terkunci akibat serangan hacker yang terjadi di Pusat Data Nasional. Nah, rapat kerja ini berlangsung panas, pemirsa. Publik, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kamis kemarin, Komisi 1 DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN di Gedung DPR Jakarta.
Dalam rapat, Menkominfo Budi Aris Setiadi memaparkan serangan atas Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya dan langkah-langkah pemulihannya. Kepada anggota Dewan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Lejen Purnawirawan Hinsa Siburian pun menyampaikan proses pemulihan data yang berlangsung hingga saat ini. Kita sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme bagaimana suatu forensik dilakukan. Tapi memang awalnya kesulitan juga karena semua data itu terenkripsi. Ya, jadi ada kesulitan di forensik ini. Tapi kemarin syukur masih ada data yang bisa kita analisis dan sekarang masih berproses. Nanti hasilnya pasti akan kita sampaikan. Suasana mulai memanas setelah bola panas mengenai backup data di PDN sementara Surabaya tidak ada terlontar. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid pun menanyakan kepada pihak Telkom mengenai isu adanya kelalaian dari pihak Telkom. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem Anda. Jadi orangnya mungkin nggak ngerti, nggak harus terlibat juga, tapi lalai. Ya. Baik Ibu Ketua, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tindak lanjuti. Demikian Ibu. Yang kedua, apakah pernah ada permintaan backup dari Telkom kepada Kominfo? Karena kuasa anggaran untuk backup ini ada di Kominfo. Silakan. Jadi terkait dengan backup ini Ibu Ketua, kami sampaikan bahwa kita menyediakan infrastruktur sesuai dengan KAK, ya, apa tadi? Kerangka acuan kerja atau kita sebut TOR. Jadi di dalam TOR itu disebutkan untuk mesin utama berapa VM, mesin backup berapa VM. Pertanyaannya bukan itu Pak, pertanyaannya apakah ada Bapak meminta supaya ke Kominfo backup, itu tidak, pertanyaan singkat. Itu tidak dalam kerangka kerja kita. Bapak belum pernah minta kan? Belum pernah. Jadi gini Ibu, saya lanjutkan sedikit. Bapak kan tahu yang namanya data itu kan harus ada backup. Ya. Bapak nggak minta supaya di backup. Bapak sebagai penyelenggara pengadaan itu, Bapak kok nggak minta bahwa ini rawan terjadi sesuatu. Kok Bapak kok diam-diam aja? Mohon dijawab Pak. Boleh tambah, mungkin silakan. Sedikit pertanyaan Telkom Bu. mau jawab dulu. Sambungan Bu. Sambungan silakan. Karena bicara KAK, jadi apakah di dalam KAK-nya itu sudah termasuk include kalau itu dari pihak yang punya kerjaan itu mewajibkan backup, Pak? Enggak, Ketua, sedikit tambahan Ketua. Ini hal yang simpel yang bodoh saja ya. Handphone kita ini setiap beberapa waktu itu pasti otomatis diminta untuk diupdate, di backup datanya di cloud kita. Kok pemerintah memiliki data dengan jumlah triliunan tera tapi tidak ada backup datanya? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Bahkan anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin tidak dapat menyembunyikan kejengkelannya karena menangkap adanya saling lempar tanggung jawab dari penanganan kasus peretasan PDN. Bapak harus tanggung jawab. Iya, ini negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, oh kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat, Bapak. Terima kasih. Setelah itu, para anggota Komisi 1 pun memberondong pemerintah dengan berbagai pertanyaan. Hingga akhirnya, suasana pun dinetralkan oleh Ketua Komisi 1. Ada. Kalau memang lembaga-lembaga dan institusi yang ada di Pusat Data Sementara Nasional ingin membackup, iya harus balik lagi ke Kominfo izinnya gitu. Jadi tolong di sini kita nggak mau dengar pemerintah menyalahkan.
Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa ini KL-KL lain nggak mau backup gitu. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi gitu. Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah. Kalau udah nggak kompak nggak beres. Ini teknologi sudah lawannya sulit. Pemerintah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini nggak boleh lagi ada yang ini karena ini, begitu ya. Oke, kita lanjut. Mana tadi yang belum dijawab? Selanjutnya penyusunan shortlist dan Dalam penjelasannya, Menkominfo menyatakan backup data PDN terkendala peraturan. Menkominfo menyatakan saat ini pemulihan data tengah dilakukan. Saat ini baru 2% data yang berhasil dipulihkan. Data bisa kembali itu seberapa yakin? Gini, itu informasi nggak bisa saya sampaikan secara terbuka. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nanti kita bilang beres nih, dia dengar dia sikat lagi, ekornya, gitu loh. Biar aja itu nanti informasi akan saya sampaikan secara tertutup, ya Bu. Yang penting kita tetap optimis. Begitu. 2024 dan evaluasi tata kelola PDN. Tim TV One mengabarkan. Harus minta. Ya, itu tadi soal peretasan data yang masih terus ditelusuri, seperti halnya kasus Vina juga masih terus ditelusuri. Ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat menghilang, kabarnya sudah ditemukan lagi aktivitasnya, bermain badminton kabarnya. Nanti kita akan pantau. Usai jeda kita akan sampaikan informasinya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sudirman, hari kemarin mendapat kunjungan keluarganya di Polda Jawa Barat. Keluarga terpidana Sudirman ini mendatangi Polda Jawa Barat dengan didampingi kuasa hukum. Keluarga yang datang menjenguk Sudirman adalah kedua orang tua dan kakak kandungnya. Hanya kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairoh yang mendapatkan izin menjenguk Sudirman dalam kunjungan yang sudah dijadwalkan pada kemarin. Kuasa hukum kedua orang tua Sudirman, Sarjono, mengungkap sebelumnya mereka telah berusaha menemui Sudirman di rumah tahanan Bancai namun batal lantaran penahanan Sudirman telah ditangani Polda Jawa Barat. Suratno dan Sairo yang lama tidak bertemu dengan anaknya, Sudirman akhirnya dipertemukan dengan Sudirman di ruang Dirkrimum Polda Jawa Barat. Sairo pada saat itu tidak dapat menahan kesedihan bertemu dengan anak kesayangannya. Ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memang belum tuntas, pemirsa. Para terpidana maupun tersangka dalam kasus itu kini juga sedang berjuang untuk mereka membuktikan ketidakterlibatan mereka. Nah, sejak kasus tersebut, publik juga banyak yang mempertanyakan keberadaan dari ayah kandung almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Nah, ayah kandung dari Eki ini diketahui hanya tampil melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagram miliknya. Setelah sempat tidak diketahui keberadaannya, Rudiana kini muncul lagi dalam sebuah foto yang beredar di grup WhatsApp Humas Polres Cirebon Kota dalam rilis kegiatan turnamen bulu tangkis. Nah, Rudiana yang merupakan Kapolsek Kapetakan di Kabupaten Cirebon diketahui juga ikut serta nih dalam turnamen bulu tangkis Kapolres Cirebon Kota tersebut dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Nah, turnamen itu digelar di salah satu gor bulu tangkis. Nah, dalam foto Rudiana juga terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota dan juga ada sejumlah jajaran. Ya, kemunculan ayah Eki ini sangat ramai ya diperbincangkan. Untuk informasi terbaru kita langsung ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami. Ada Agam Rizky yang berada di Gor Bulu Tangkis. Agam, apa informasi yang bisa Anda bagikan? Ya, baik Alfat, Sira, dan juga pemirsa, tentu saja kemunculan Ibtu Rudiana pada 25 Juni lalu dalam turnamen bulu tangkis pada HUT ke-78 Bayangkara ini menuai sejumlah reaksi dari masyarakat. Tepat di belakang kami saat ini merupakan lokasi kejadian di mana Ibtu Rudiana
ikut serta dalam turnamen bulu tangkis dalam peringatan HUT ke-78 Bayangkara tersebut. Dalam postingan tersebut, masyarakat muncul atau memberikan sejumlah reaksi atas kemunculan Ibtu Rudiana usai diunggah dari laman atau media sosial milik Humas Cirebon, begitu Humas Polres Cirebon, di mana Ibtu Rudiana saat itu sedang memakai kaos olahraga berwarna biru putih dan juga sambil memegang raket begitu, didampingi oleh sejumlah pejabat Polres Cirebon. Dan tentu saja kembali masyarakat ini mempertanyakan sebelumnya Ibtu Rudiana terlihat atau tidak terlihat di media sosial begitu, dan justru hadir dalam acara atau kegiatan turnamen bulu tangkis tersebut. Alfat, Sira, dan juga pemirsa, memang kasus ini semakin semakin viral di masyarakat begitu, karena pertanyaan dari sejumlah masyarakat ini terkait keberadaan Ibtu Rudiana yang terlihat atau terkesan sulit ditemukan. Dan namun dari pihak Polda Jawa Barat ini mengungkapkan tidak adanya hal yang perlu dipertanyakan dari kemunculan Ibtu Rudiana tersebut, karena sebelumnya memang Ibtu Rudiana telah mengikuti atau melalui proses pemeriksaan dari Mabes Polri, dalam hal ini yaitu Itwasum dan juga Propam, yang dinyatakan Ibtu Rudiana tidak adanya keterlibatan atau tidak adanya tindakan penyalahan kode etik dalam penangkapan kasus pembunuhan Eki dan Vina pada 8 tahun lalu. Dan sebelumnya masyarakat juga kembali dihebohkan dengan pernyataan dari salah satu sahabat Eki, yaitu Liga Akbar, yang menyatakan bahwasanya usai kasus pembunuhan 2016 lalu, Eki Liga Akbar ini mengaku diajak bertemu oleh Ibtu Rudiana, yaitu selaku ayah dari Eki. Seperti itu, Alfat dan juga Sira. Baik, terima kasih Agam Rizky atas informasinya dari Gor Bulu Tangkis di Cirebon, Jawa Barat. Usai sudah ya kebersamaan kita di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tohid, ikan hiu makannya bakwan, pakai sambal bajak bikin kepedesan. We love you pemirsa TV One, ajak-ajak ya nanti malam mingguan. Asik, cakep. Sampai jumpa.